Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami dalam rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas pelajaran di kelas 6, pelajaran 10 dengan tema senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, dilengkapi dengan soal latihan untuk UAS dan PAT. Jangan lupa subscribe dulu, like and share kepada teman-teman yang lain. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai rangkumannya. Kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala serta kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi banyak manfaat dan nilai-nilai keteladanan yang terkandung di dalamnya. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang soleh yang patut kita teladani ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya kepada sesama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam hidup tahun 820 sampai 750 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Ninawa, Mosul dekat sungai Tigris, Irak. Nama Yunus disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yang surah Yunus. Ibunya bernama Matta dan keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya yang ingkar. Namun sikap kaumnya tidak berubah dan tetap menyembah berhala yang bernama Ishtar. Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya, dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Dia pergi ke laut kemudian menaiki kapal, dan di tengah laut terjadi angin kencang yang membuat kapal menjadi oleng. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir kepada Allah. Ikan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pantai yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam bersyukur atas keselamatannya dan bertobat kepada Allah. Kemudian kembali kepada kaum yang telah beriman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Semua tugas yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, harus cepat bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi-generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria mendapat amanat untuk melindungi Maryam binti Imran. Nabi Zakaria merawat Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah sikap kasih sayang. Di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya saling mengasihi dan sayang menyayangi dengan sesama. Apabila mempunyai keinginan dan cita-cita, hendaknya selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dikabulkan. Berikutnya adalah kisah teladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra dari Nabi Zakaria. Berkat doa dan kasih sayang kedua orang tuanya, Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, patuh, dan taat. Meski masih muda belia, Yahya alaihissalam telah mampu menghafal isi kitab Taurat. Selain hafal, dia juga paham betul dengan isi kandungannya. Selain patuh dan taat kepada kedua orang tua,
Nabi Yahya juga menunjukkan sikap patuh dan taat dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam pernah melarang perkawinan Raja Herodes yang sangat kejam dengan seorang gadis rupawan yang merupakan keponakannya sendiri. Karena hal itu bertentangan dengan kitab Taurat. Dengan penuh keberanian Nabi Yahya alaihissalam mengatakan, "Demi Allah, perkawinan itu tidak akan pernah saya akui dan dengan tegas saya larang." Demikian gambaran kepatuhan, ketegasan, dan ketaatan Nabi Yahya alaihissalam. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah patuh dan taat kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala di mana dan dalam keadaan apapun. Kita juga harus patuh dan taat kepada orang tua karena sesungguhnya ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun ke-29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa dimiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibunannya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kitab suci Injil. Berikut ini adalah kisah teladan atau suri teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Isa. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok perang yang teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim bernama Raja Digianius di kota Efesius, Romawi. Mereka lari sampai ke bukit dan menemukan sebuah gua yang mereka gunakan untuk bersembunyi demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 10. Menurut riwayat, mereka berjumlah 7 orang. Atas izin Allah, mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat dan raja yang berkuasa di kota Efesius sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah Ashabul Kahfi tersebut adalah sikap istiqomah atau teguh pendirian terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita berlatih mengerjakan soal untuk persiapan UAS atau PAT. Cari jawabannya di channel ini dalam rangkuman-rangkuman sebelumnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkuman pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.